Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mama Tuti. Salam sehat bahagia selalu ya. Untuk hari ini saya akan berbagi resep olahan dari telur dan tahu. Rasanya enak banget. Tonton dan ikutin videonya dari awal hingga akhir ya. Dan jangan di skip untuk setiap langkah-langkahnya. Bahan utamanya telur sudah kita cuci bersih ya. Beratnya 450 gram, 6 butir telur. Untuk besar kecilnya disesuaikan saja ya. Untuk langkah pertama kita siapkan panci di atas kompor. Selanjutnya kita tuangkan air. Untuk airnya kurang lebih 800 ml ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Selanjutnya kita masukkan telurnya ya. Diusahakan telur harus dicuci bersih ya teman-teman agar higienis. Oke teman-teman, sudah kita masukin semua telurnya, kita tutup pancinya, kemudian kita nyalakan api kompornya ya. Nah api kompornya cukup api sedang cenderung besar ya teman-teman. Setelah seperti ini ya teman-teman, kita lihat sudah mendidih ya teman-teman. Kemudian kita rebus telurnya hingga matang 12 menit ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah berjalan 12 menit. Kita buka dan sudah matang ya. Kemudian kita tutup kembali dan kita matikan api kompornya ya. Selanjutnya kita buka tutup pancinya ya. Kemudian kita angkat. Selanjutnya kita siapkan air di dalam baskom ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan telurnya ya. Dan jangan lupa telur harus dalam keadaan terendam semua ya teman-teman. Oke, bahan selanjutnya kita menggunakan santan kental ya teman-teman. Dari setengah butir kelapa, tahu mentah, kurang lebih beratnya 250 gram ya teman-teman. Kemudian bumbu-bumbu yang dibutuhkan, kita menggunakan bawang putih, bawang merah, cabai merah besar, cabai merah keriting, merica butiran ya, setengah sendok teh, lengkuas, kunyit, dan daun jeruk ya. Untuk lengkapnya bisa dilihat di kolom deskripsi ya teman-teman. Selanjutnya telur yang telah direndam tadi kurang lebih 15 menit sudah dalam keadaan suhu dingin ya teman-teman. Kita kupas ya telurnya ya. Kita kupas sampai bersih. Dan untuk hasilnya seperti ini teman-teman, mulus. Selanjutnya kita letakkan pada piring ya setelah dikupas telurnya ya. Lanjutkan hingga selesai mengupas telurnya ya. Nah seperti ini teman-teman, setelah kita kupas semua telurnya. Kemudian tahu mentahnya kita jadikan dua ya, memotongnya teman-teman. Kita memotongnya berbentuk segitiga, disesuaikan saja ya untuk bentuknya, dipotong segi 4 ataupun dibiarkan utuh juga boleh, disesuaikan dengan selera teman-teman. Oke teman-teman, sudah kita potong menjadi dua bagian ya tahunya, dan disisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya bumbu-bumbunya kita potong-potong terlebih dahulu ya, semua cabai, kunyit, bawang putih, bawang merahnya. Kemudian setelah dipotong-potong, bumbunya dimasukkan ke dalam gelas blender. Nah seperti ini teman-teman, setelah dimasukkan kemudian kita menambahkan air ya. Selanjutnya kita tambahkan setengah butir merica butiran ya teman-teman. Setelah mericanya dimasukkan, kita memblendernya ya. Nah untuk hasilnya seperti ini. Setelah dihaluskan dan kita siapkan wajan di atas kompor ya. Kita tuangkan minyak goreng. Selanjutnya kita nyalakan api kompornya, cukup api sedang saja ya. Oke, kita cek dulu dan sudah panas minyaknya, masukkan tahunya ya. Goreng tahunya hingga berkulit saja teman-teman, tidak perlu terlalu matang atau terlalu kering ya. Oke teman-teman,
ini sudah satu sisinya matang dan berkulit, kita bolak-balik ya. Nah, seperti ini sudah matang kedua sisinya, kita bolak-balik sebentar, kita tiriskan ya. Setelah ditiriskan, bisa diletakkan pada wadah atau piring ya. Kemudian pada bekas menggoreng tahu tadi, minyaknya dibiarkan lebih panas ya teman-teman, hingga uapnya keluar. Selanjutnya kita masukkan telurnya ya. Harus benar-benar panas ya telurnya jika dimasukkan ke dalam minyak. Kemudian kita balik ya teman-teman, dan satu sisinya sudah berwarna kecoklatan ya teman-teman, seperti ini. Kita balik satu persatu. Selanjutnya kita bolak-balik lagi hingga kedua sisinya sudah matang. Kita angkat dan ditiriskan ya. Kita tiriskan dan diletakkan pada wadah terlebih dahulu ya. Kemudian minyak bekas menggoreng tahu dan telur kita angkat dan disisihkan ya teman-teman. Selanjutnya kita letakkan kembali wajannya dan kita masukkan bumbu yang telah di blender tadi ya. Kita masukkan ke dalam wajan. Kemudian diaduk-aduk ya teman-teman agar matangnya merata. Selanjutnya masukkan lengkuasnya. Daun jeruk juga ditambahkan ya. Satu batang serai yang sudah dikeprek saya simpul terlebih dahulu dan dimasukkan juga. Kemudian kita aduk kembali agar tercampur merata ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus hingga bumbunya, airnya menyusut hingga benar-benar kering ya teman-teman. Oke, seperti ini sudah menyusut. Selanjutnya kita masukkan terlebih dahulu minyak goreng. Minyak gorengnya bekas menggoreng tahu dan telur tadi ya teman-teman, kurang lebih 5 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk lagi agar matangnya merata ya semua bumbunya. Nah, seperti ini teman-teman, teksturnya sudah berubah warna, lebih pekat ya, dan berbau harum. Semua bumbu aromatiknya, serai dan daun jeruknya ya. Nah, sudah matang ya teman-teman bumbunya. Kita masukkan telur dan tahunya ya. Selanjutnya kita aduk agar tercampur merata bumbu beserta tahu dan telurnya. Setelah bumbunya meresap, kemudian kita menambahkan air 350 ml air ya. Selanjutnya kita aduk agar tercampur merata ya, agar tidak gosong pada permukaan wajan bumbunya ya teman-teman. Selanjutnya kita tunggu hingga mendidih ya. Nah, sudah kelihatan mendidih ya teman-teman. Selanjutnya kita aduk kembali ya. Oke, setelah menyusut kita masukkan santannya ya. Kita masukkan santannya kurang lebih 300 ml saja ya teman-teman, karena santannya ini santan kental ya. Sambil sesekali diaduk agar tidak pecah santan ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah mendidih kuahnya dan sudah menyusut. Kemudian kita tambahkan seasoningnya 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, 1/4 vetsin. Selanjutnya kita aduk kembali agar tercampur merata ya. Sambil diaduk-aduk jangan lupa dikoreksi ya untuk rasanya, disesuaikan saja dengan selera ya. Oke teman-teman, kita sudah cek rasanya, sudah enak dan sudah pas ya untuk rasanya. Kemudian kita matikan api kompornya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Kemudian kita angkat ya. Selanjutnya kita pindahkan pada piring atau mangkok ya untuk menyajikannya. Inilah gulai telur tahu ala Mama Tutik. Menu satu ini juga sebagai pelengkap di saat lebaran nanti ya, disajikan dengan lontong dan ketupat, ataupun disajikan dengan nasi panas ataupun nasi hangat, sama-sama nikmat ya teman-teman. Rasanya gurih, nikmat, dari bumbunya juga empuk banget, kental banget ya teman-teman. Dijamin teman-teman pasti menyukainya. Jika teman-teman mencobanya, dijamin pasti akan mencobanya lagi karena saking enaknya ya teman-teman.
Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Silakan di-share video ini jika teman-teman menyukai ya, dan bantu tekan like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga mengaktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan di resep-resep terbaru dari saya, insya Allah. Semoga resep yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang telah menyimak dari awal hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.